Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazam Zami, selaku guru Al-Quran Hadis di perguruan MTS Mataul Anwar Putat Pasar Kemis Tangerang, di mana pada kesempatan ini kami akan membahas yaitu tentang Al-Quran Hadis adalah pedoman hidupku. Ya. Yang pertama tentang pengertian Al-Quran itu sendiri. Secara bahasa, Al-Quran adalah sesuatu yang dibaca atau bacaan. Karena qara'a yaqra'u Qur'an. Ya, bacaan sesuatu yang dibaca. Karena sejak pertama kali Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, yaitu dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra, bacalah, ya. Nah, kemudian secara istilah Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, yang diturunkan kepada Nabi kita semuanya, Nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Yang kita ketahui bahwa Al-Quran atau kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ada 4. Yang pertama Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Quran itu sendiri diturunkan oleh Allah dalam bahasa Arab. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna anjalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti. Jadi kenapa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Arab? Kenapa enggak bahasa-bahasa yang lain? Ya, karena supaya Arabiyal la'allakum ta'qilun, supaya mudah dimengerti. Ya. Kemudian Al-Quran itu sendiri yaitu disampaikan kepada Al-Quran yang sampai kepada kita secara mutawatir atau berturut-turut atau berangsur-angsur. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah tidak langsung sepaket, tidak langsung geblek misalkan dalam suatu mushaf, tidak. Tapi Al-Quran diturunkan oleh Allah secara mutawatir, secara berangsur-angsur sesuai dengan problem, sesuai dengan persoalan masalah yang terjadi pada saat itu. Nah, lantas kenapa hikmahnya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara mutawatir? Ya, karena sebagai penguat hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meneguhkan dan juga mengasah tekad untuk menjawab persoalan-persoalan saat itu. Ya, persoalan-persoalan umat. Kemudian Al-Quran diturunkan oleh Allah, ditulis dalam satu mushaf yang kita kenal mungkin sampai saat ini adalah mushaf Utsmani. Kemudian Al-Quran dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Atau dalam referensi lain dikatakan bahwa Al-Quran juga akan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Ya, kita lanjut. Kemudian kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum umat Islam. Ya, Al-Quran sebagai sumber hukum umat Islam mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat besar. Sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Setiap permasalahan, setiap apapun yang terjadi di muka bumi ini, setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat ini, kita kembalikan kepada Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum amroini lang tadillu abadan kitaballah wa sunnat rasuli." Kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Selama kalian berpegang teguh kepada dua-duanya, kalian tidak akan tersesat, yaitu kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Terdapat dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 59. Dan terdapat dalam surat An-Nisa ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Ya, jadi wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, kepada Al-Quran dan Rasulnya, yaitu sunnah. Dan jika kamu beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya, jadi semua persoalan, semua apapun yang terjadi di muka bumi ini, kita tentu harus kembalikan kepada Al-Quran dan sunnahnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ayat lain Allah berfirman, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima arakallah wa la takun lil hainina khasima. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran, yaitu kitab kepadamu, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara kamu dengan apa yang diajarkan oleh Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang-orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Ya, kita lanjut. Nah, kemudian kandungan hukum di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah akidah dan keimanan. Yang kedua adalah syariah dan ibadah. Yang ketiga tentang akhlak dan budi pekerti. Kita jabarkan satu persatu, yaitu tentang akidah dan keimanan, di mana akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang diterangkum di dalam rukun Islam. Jadi kita harus percaya kepada hal-hal yang gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ini termaktub di dalam rukun iman. Yang kedua tentang syariah atau ibadah. Tata cara ibadah yang baik yang berhubungan dengan Al-Khaliq, yaitu yang berhubungan dengan pencipta kepada Allah maupun kepada yang diciptakan adalah makhluk. Maka kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk ada hubungan hablum minallah. Hubungan kepada Allah dan hablum minannas, hubungan kepada manusia itu sendiri. Maka ada hubungan ibadah. Hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, zakat dan lain sebagainya. Nah, ada juga adalah hubungan yaitu yang makhluk. Hubungan hukum muamalah. Tentang apa? Di antara tentang qiyar, jual beli dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada juga akhlak atau budi pekerti yang dimana Al-Quran menuntun bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku baik. Berperilaku baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat misalkan harus dalam keadaan wudhu, harus keadaan suci, berpakaian sopan dan sebagainya. Ada kepada sesama manusia, bagaimana kita hubungan timbal balik antara kita manusia dengan manusia yang lain. Contohnya adalah tolong menolong. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi kita diperintahkan untuk tolong menolong. Dan ada juga yaitu dan terhadap makhluk yang lainnya, baik itu binatang, tumbuh-tumbuhan dan makhluk-makhluk yang lainnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang selanjutnya ada pengertian hadis atau sunnah, di mana secara bahasa hadis itu adalah perkataan atau ucapan Nabi Muhammad SAW. Ya, nah secara istilah segala perkataan, perbuatan, ketetapan, takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itulah hadis atau sunnah. Jadi segala perkataan. Karena hadis ini akan terbagi menjadi 3, yaitu hadis qauliyah. Semua hadis-hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya misal, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niat. Ada yang kedua adalah perbuatan. Perbuatan ini adalah secara hadis fi'aliyah.
segala sesuatu perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah hadis. Contohnya, shollu kama ro'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ada yang ketiga, yaitu ketetapan atau takrir. Ya, di mana takrir ini, ketetapan Nabi Muhammad SAW ini, ada sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa sahabat Khalid bin Walid memakan dab, sejenis biawak, yang kemudian dihidangkan kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Nabi Muhammad enggan untuk memakannya. Nabi Muhammad tidak memakannya, Pak. Ya, lantas sebagian sahabat atau Khalid bertanya, apakah kita diharamkan makan dam ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak. Hanya saja binatang ini tidak ada di negeriku, oleh karena itu aku tidak suka memakannya. Makanlah, sesungguhnya dia dam halal. Ya, jadi Rasulullah SAW tidak memakan dam atau daging biawak ini. Jadi Rasulullah hanya diam, dan berarti itu adalah ketetapan atau diamnya Rasulullah adalah merupakan ketetapan Rasulullah SAW. Kita lanjut, yaitu kedudukan hadis sebagai sumber hukum umat Islam. Yang dimana hadis atau sunnah sebagai sumber hukum umat Islam mempunyai kedudukan. Kedudukan yang berada pada satu tingkat di bawah Al-Quran. Yang sebagaimana tadi telah kami sampaikan, Faraktu fikum amroini lam tadillu abadan kitaballahu wa sunnata rasuli, yaitu kalian berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah dan kalian tidak akan tersesat di dalamnya. Ya, yang dijadikan sebagai sandaran berikutnya. Itu dalilnya Al-Quran terdapat surat Al-Asr ayat 7. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran. Di mana fungsi hadis ini menjelaskan ayat Al-Quran yang masih umum, yang masih global. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala contohnya di dalam Al-Quran, fa'aqimus shalah. Kerjakanlah salat. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan bagaimana tata cara salat. Apakah salat itu dilakukan dengan takbir dulu, ruku dulu, sujud dulu, dan lain sebagainya. Tetapi dijelaskan dalam sebuah hadisnya, Sallu kama ro'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi ada kesinambungan. Dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu dijelaskan dalam hadis. Jadi hadis sebagai penjelas daripada Al-Quran. Yang kedua, memperkuat pernyataan yang terdapat di dalam Al-Quran. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, contohnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu yang sebenar-benarnya dengan takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati, kata Allah, kecuali dalam keadaan muslim. Tidak dijelaskan secara terperinci. Maka dalam hadisnya Rasulullah bersabda yang artinya bertakwa kepada Allah dimanapun kalian berada. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukannya. Pergaulilah manusia dengan cara yang baik. Ya. Kemudian yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Contohnya, makan setiap binatang buas yang bertaring adalah haram. Di sini maka dijelaskan. Ketika di zaman Rasulullah SAW memberikan penjelasan hukumnya, misalkan tentang keharaman binatang buas, dijelaskan dalam hadis tadi yang kami bacakan. Yang keempat, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ya, kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu macam-macam hadis. Jadi hadis tersebut terbagi menjadi 3. Ada hadis mutawatir, hadis masyhur, dan hadis ahad. Yang dimana hadis mutawatir itu sendiri adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi.
baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak sepakat untuk berdusta. Ya, jadi perawinya lebih banyak dibandingkan dengan hadis masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat atau satu sahabat atau orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Jadi lebih sedikit dibandingkan mutawatir. Namun setelah itu tersebar diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in sehingga tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Yang terakhir adalah hadis ahad, hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang atau dua orang perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis ahad ini terbagi menjadi tiga, ada sahih, ada hasan, ada hadis dhaif dan hadis maudhu. Ya, sekarang yang terakhir, bagaimana kita menerapkan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Ya, yang pertama tentu gemar membaca dan mempelajari Al-Quran hadis saat sibuk maupun senggang. Jadi di waktu kita, kesibukan kita sehari-hari, senantiasa selalu membaca dan mempelajari Al-Quran. Jadi tidak ada alasan zaman sekarang. Contoh ketika kita jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke manapun, tidak ada alasan untuk membaca Al-Quran. Karena di zaman sekarang, di zaman IT ini, kita bisa membaca Al-Quran di handphone. Jadi dimanapun kita sekarang bisa membaca Al-Quran. Yang kedua, sekuat tenaga konsisten menjalankan ajaran-ajaran dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, selalu memandang persoalan yang dihadapi dengan merujuk pada Al-Quran dan hadis, yaitu dengan caranya dapat dengan mempelajari sendiri maupun bertanya kepada yang ahli bidangnya. Jadi bisa kita mempelajari Al-Quran dengan otodidak dengan sendiri. Tetapi tentu segala sesuatu itu kita harus punya guru. Serahkan kepada ahlinya. Jadi bertanya kepada ahli dalam bidangnya di dalam mempelajari atau membaca Al-Quran. Yang keempat, mencintai orang-orang yang senantiasa mempelajari dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran hadis. Yang kelima, kritis pada hal-hal yang dihadapi dengan terus berupaya agar tidak menyimpang dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Yang lainnya bisa kita baca sendiri, yang mudah-mudahan apa yang kami jelaskan ini bisa berpotensi kepada kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, bagaimana kita setelah mengetahui pengertian Al-Quran maupun hadis, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita untuk senantiasa membaca, mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran itu mempunyai kedudukan yang pertama sebagai sumber hukum umat Islam. Setelah itu adalah hadis. Ya, jadi semua problematika, semua masalah yang kita hadapi di muka bumi ini, setiap ada persoalan kita kembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, seperti itu aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.